Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster dan yos yang terkasih, masih ada satu sabda bahagia yang tidak tertulis di kitab suci kalau kita hubungkan dengan peristiwa hari ini, yaitu berbahagialah Suster Aniseta yang hari ini merayakan hari ulang tahun kelahiran ke-60. Nah, kira-kira di antara banyak sumber kebahagiaan yang disampaikan oleh Yesus dalam khotbah di bukit ini, menurut Suster Aniseta, yang cocok dengan Suster itu yang mana? Bahagia, sumber bahagia yang mana? Nanti baru, yang mana? Wih, saya tadi waktu baca, saya punya feeling itu begitu. Pasti dia pilih yang ini nanti. Supaya bisa melihat Allah. Berarti kalau hati tidak suci, Allah tidak bisa dilihatnya. Oke, itu satu. Masih ada lagi? Itu kan di kedalaman jiwa itu. Yang lain lagi masih ada? Nanti cari di kamar makannya. Siapa tahu ada es krim atau ada apa? Gelato. Saya baru baca kemarin, ternyata kalau yogurt itu bisa menurunkan kolesterol ya. Karena yang ulang tahun Suster Perawat, jadi siapa tahu sudah ada yogurt di sana untuk menurunkan kolesterol. Ya. Oke. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena merekalah yang melihat Allah. Memang ini kesulitan terbesar dunia. Katanya percaya kepada Allah, tapi susah melihat Allah. Kenapa susah? Ya, jawabannya seperti yang disabdakan itu. Karena orang tidak cuci hatinya. Kalau bicara hati yang suci kan berarti harus cuci hati. Jadi kita bersyukur dan beruntung karena kita itu dipanggil untuk menjadi orang yang hidup di dunia yang hatinya selalu dicuci, supaya kita ketagihan berdoa. Memang kalau orang yang tidak melihat Allah, pasti mereka, Suster Romo ini doa terus apa sih? Tiap hari misa, mau buat apa? Tapi yang mereka tidak tahu itu ketika kita berdoa, kita sedang cuci hati, dan setelah hati kita suci, kita mampu melihat Allah, hal yang membuat kita ketagihan untuk berdoa. Sehingga walaupun Tuhannya tidak dilihat dan tidak dijamah, kita tetap merasa at home begitu kalau berdoa. Kalau saya boleh menafsir yang lainnya dari pengamatan saya selama sudah berapa tahun Suster Aniseta di sini? Hampir setahun. Saya rasa Suster macam sudah 10 tahun di sini.
Ini saya coba lihat dari yang pertama. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Suster merasa miskin enggak? Apalagi kalau tidak dapat gelato atau tidak dapat mie, rasanya hidup itu miskin. Oke, kita coba melihat orang miskin bisa berbahagia itu dalam dua kacamata. Satu kacamata dunia, satu kacamata surga. Kalau miskin dalam kacamata dunia berarti tidak punya banyak materi kan, atau kekurangan lah. Maka dalam konteks ini kita bisa mengatakan Suster Aniseta itu miskin. Kenapa? Badannya krempeng. Orang krempeng adalah cerminan orang yang miskin karena susah makan. Bukan, susah. Beda antara susah makan dan susah dapat makan. Nah, kalau dia ini kategori orang miskin karena susah makan, bukan karena susah dapat makan kan. Kalau yang lain ada yang kurus krempeng kayak orang Somalia dulu itu karena susah dapat makan. Kemudian kelihatannya macam kusut gitu, padahal makanan banyak di sana, di kamar makan. Jadi dalam kacamata dunia, kalau dilihat dari kemewahan tubuh atau badan, secara jasmani, suster termasuk kategori miskin. Tentu orang juga tidak bisa mengingkari untuk menilai bahwa kalau orang badannya bagus, gemuk, berarti sejahtera kan, berarti makannya banyak, stok banyak. Tapi bagaimana ketika orang yang tampak kecil, kurus, krempeng, mungkin karena susah makan, itu tetap berbahagia walaupun miskin dalam konteks itu ya. Kenapa? Saya rasa orang yang gembrot besar, kalau lihat yang kurus krempeng kayak ini, pasti mereka bilang, coba saya punya badan seperti kamu, senang. Karena ternyata setelah orang gembrot dan besar, kesulitan besar yang lain, dia merasa underdog. Kenapa? Badan terlalu kelebihan. Belum lagi ada banyak penyakit yang dipelihara di balik badan yang gembrot. Maka dalam konteks ini, berbahagialah suster yang miskin di hadapan dunia, karena ada kebahagiaan di balik kekerempengan itu setelah banyak orang gembrot yang cemburu dan iri dengan suster punya badan. Sekarang miskin dalam kacamata kerajaan Allah. Kita semua tahu kalau miskin dalam kacamata kerajaan Allah itu orang yang merasa tidak punya apa-apa dalam hidup dan tidak punya kekuatan kecuali ia bergantung dan berharap pada Allah. Nah, inilah yang kita pilih, miskin untuk kerajaan Allah. Merasa bahwa kita tidak bisa hidup, kita tidak dapat apa-apa kalau Tuhan tidak bekerja di dalam diri kita. Jadi seperti kemiskinan rohani itu, merasa kekuatan jiwa kita tidak cukup kuat dan tidak cukup mampu untuk kita bekerja, bertahan dan berjuang sendiri kalau roh Allah tidak bekerja di dalam diri kita. Maka seluruh karya pelayanan kita sangat bergantung pada spirit, yaitu bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Dan orang yang diberikan Roh Kudus oleh Allah adalah orang yang merasa diri tidak punya apa-apa di dalam dirinya. Ya, kalau mau roh itu masuk ke dalam diri kan harus kosongkan diri. Dan kita tidak mengandalkan diri sendiri. Nah, inilah kemiskinan rohani. Orang meninggalkan segala kekuatan-kekuatan manusiawi dan duniawi, lalu membiarkan Allah bekerja di dalamnya. Dan inilah yang dilakukan oleh Elia ya. Elia atau Elisa tadi? Dalam bacaan pertama itu, Elia. Nah, ya. Dia itu seorang nabi yang meramalkan dan bisa mengatur. Kalau Tuhan mau ada hujan, ada. Kalau tidak, tidak. Semua saya atur. Jadi gini dia bilang. Dia bilang gini kepada Raja Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ini kan bahasa seorang nabi yang belum tentu raja itu suka. Karena pasti raja pikir, saya raja, kau yang atur. Ya, mungkin suara kenabian seperti yang disuarakan oleh Romo Manis mereka itu, dan siapa lagi suara-suara kenabian. Dan memang suara kenabian dunia itu selalu ditentang oleh penguasa dan orang kaya, atau pengusaha, atau orang yang tidak merasa bergantung pada Allah. Kalau kita banyak omong tentang kitab suci, bicara tentang doa, itu gerah untuk orang-orang yang haus akan kuasa, haus akan kekayaan. Ngapain omong yang gini-gini, kita tidak hidup dari situ? Pasti gitu mereka pikir. Sehingga ajak doa para pejabat itu susah. Karena jabatan masih jauh lebih penting.
ajak doa orang kaya juga susah. Makanya sampai Yesus bilang orang kaya itu memang susah masuk kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Kenapa? Mereka merasa sudah punya semua secara duniawi dan mereka merasa tidak perlu bergantung pada Allah. Sehingga kalau ada orang bicara tentang suara kenabian seperti Elia, pasti mereka marah. Dan Raja Ahab pasti marah. Makanya setelah Elia bilang begitu, Tuhan bilang apa? Kau pergi sembunyi di sudut sungai Kerit sana. Tidak usah kau takut kau makan apa di sana. Nanti saya kirim burung gagak dan roti untuk kau makan. Jadi roti dikirim melalui burung gagak untuk menyelamatkan Elia di persembunyian. Nah, inilah contoh orang yang miskin di hadapan Allah, merasa tidak punya apa-apa kalau Tuhan tidak bekerja di dalam dirinya. Dan dia hanya merasakan keselamatan kalau Tuhan bekerja di dalam dirinya. Nah, ini kan connect dengan motto Deus Providebit, Allah yang menyelenggarakan. Sehingga orang yang suci hatinya akan melihat Allah dan akan membiarkan hidupnya berjalan sesuai dengan penyelenggaraan Allah. Akhirnya para suster, bicara burung gagak ini menariknya. Kita di dunia, kalau sudah dengar burung gagak bunyi berarti sinyal ada kematian. Gitu di Bali ya suster ya? Suster orang Bali tuh? Oh iya, orang Babakan. Jadi kalau ada burung gagak bunyi, tandanya ada yang mau mati. Jadi banyak orang takut kalau burung gagak mati. Di gereja itu akhir-akhir ini bunyi terus. Tapi semoga kematiannya di tempat lain ya. Tapi justru di kitab suci, Tuhan pakai burung gagak itu untuk menyelamatkan. Inilah pandangan yang berbeda kan. Dunia karena adat dan budaya atau mungkin juga keyakinan yang dibangun, merasa kehadiran burung gagak itu mengancam. Tapi ternyata di dalam kitab suci, justru Tuhan pakai burung gagak untuk menyelamatkan Elia. Lagi-lagi kembali ke kacamata yang kita lihat. Kalau ada hati yang suci, pasti melihat segala fenomen hidup itu dalam kacamata Allah. Tapi kalau tidak ada hati yang suci, memang bisa jadi bahkan terbalik. Iblis yang dilihat di balik setiap fenomen kehidupan. Kita bersyukur karena Tuhan selalu menjaga hati kita. Kita selalu berjuang menyucikan hati kita untuk kita mampu melihat Allah. Dan dalam Allah yang sudah lihat dari tempat ini, bersama Yesus yang berkhotbah dari bukit, mengucapkan, berbahagialah orang yang hari ini merayakan hari ulang tahun kelahiran, karena mereka akan memiliki kebahagiaan. Semoga Tuhan memberkati.